Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi, semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita romansa. Ini ceritanya agak 18 plus 21 plus mungkin malah. Dengan judul cerita Wanita Malam. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Terdengar suara dari balik video yang ditonton Delia pun membuat Delia menyipitkan matanya. Ya, suara itu seperti lenguhan antara lelaki dan pria sedang bergulat. Delia pun menyipitkan mata. Apa harus melakukan seperti itu ya? Gumam Delia sambil terus memperhatikan pergulatan ekstrim sepasang kekasih yang ada di video tersebut. Delia, apa yang kau lakukan? Kau tidak dengar jika aku sedang memanggilmu? Geram seorang gadis seusianya dengan memakai pakaian yang begitu terbuka. Astaga, kamu masih belum bersiap? Geram Anita saat melihat temannya satu kosannya yang masih berbaring di atas kasur dengan menonton sesuatu. Apa yang kau tonton? Tanya Anita sambil meraih ponsel Delia. Kita tidak melakukan semua itu kan? Tanya Delia dengan wajah gugupnya. Kamu sudah memutuskan untuk terjun ke dunia malam. Jadi mungkin hal ini bisa saja terjadi. Dan kamu akan dibayar dengan jumlah yang begitu fantastis nanti. Ucap Anita sambil tersenyum sinis. Tapi aku bahkan tak mempunyai pengalaman dengan... Sudahlah Delia, kau kan tahu dengan sendirinya nanti. Lagi pula belum tentu ada pria yang langsung membelimu nanti. Biasa saja dia hanya ingin kamu menemaninya minum. Sekarang cepat bersiap, tegas Anita lagi. Iya. Delia pun sedikit memanyunkan wajahnya, lalu beranjak dari kasur untuk membersihkan tubuhnya. Delia, gadis cantik yang bahkan baru berusia 19 tahun, terpaksa terjun ke dunia malam karena sulitnya mencari pekerjaan di tengah-tengah kota besar. Apalagi dengan pendidikannya yang hanya tamatan SMA. Delia yang harus menafkahi orang tua yang sudah tua dan sakit-sakitan. Bahkan dia juga menyekolahkan adik bungsu pun dengan berat hati. Dia melakukan hal tersebut. Apalagi dengan gaji yang begitu menggiurkan, dan dia hanya berharap kedua orang tuanya tidak mengetahui pekerjaannya di kota. Ngeri ini ceritanya, belum apa-apa. Oke, kita lanjut. Ini adalah hari pertama Delia bekerja sebagai LC di sebuah klub malam, dan dia berharap pekerjaannya hanya sekedar menemani para pelanggan yang datang ke sana untuk sekedar minum-minum. Ada tamu penting malam ini, Anita. Siapkan para gadis untuk menemaninya, pinta salah satu atasan Anita yang bekerja di klub malam itu. Baik, Mami. Dia ada ruangan FVIP dengan asistennya. Minta semua gadis terbaik kita untuk bersiap-siap. Anita pun mengajak 5 orang gadis terbaik di klub tersebut ke ruangan VVIP yang dimaksud. Tak terkecuali Delia yang sejak tadi sibuk menurunkan ujung dress agar menutupi pahanya yang terekspos. Ya ampun Delia, berhenti mengurus dressmu. Biarkan saja seperti itu. Apa ini tidak terlalu seksi? Tanya Delia sambil turut menarik atasan dressnya agar menutupi aset berharganya. Lihat yang lainnya. Bajumu itu masih normal, sudahlah. Berdiri tegak dan tersenyum, ucap Anita saat mereka sudah berada di depan ruangan VVIP yang dimaksud. 3 orang gadis sudah masuk ke ruangan VVIP itu diikuti oleh Anita. Mereka terlihat berdiri tegak menghadap seseorang pria tampan bersetelan jas abu yang sedang menatap dingin ke arah mereka. Delia, bisik Anita pelan saat Delia masih berada di ambang pintu. Iya. Delia pun dengan pelan masuk ke ruangan tersebut.
Namun karena belum terbiasa berjalan menggunakan heels, Delia pun kesulitan untuk mengendalikan diri. Di mana tingkah kakunya itu sukses membuat sorot mata pria tampan itu tertuju kepadanya. Maaf. Setelah berdiri di samping Anita yang terlihat menahan kesal kepadanya, Delia pun sedikit menundukkan wajahnya di depan pria yang sedang duduk menatapnya dingin. Tuan Dev, apa Tuan Dev mau ditemani oleh kami berlima sekaligus? Tanya Anita dengan begitu lembut, karena saat pria yang dipanggil Dev itu hanya datang bersama asisten pribadinya yang setia berdiri di sampingnya. Namun bukannya menjawab, Dev malah berdiri, menatap satu persatu gadis yang berdiri sambil tersenyum menggoda pria muda dan tampan itu, berharap pria itu akan memilih mereka. Namun Dev pun malah berjalan mendekati Delia yang saat ini menundukkan wajahnya. Bawa gadis ini ke kamar, tegas Dev kemudian. Hah? Sontak apa yang dikatakan oleh Dev pun membuat Delia terkejut, dan tak menyangka jika pria tampan dan berkelas itu akan memilihnya di hari pertamanya dia bekerja di klub tersebut. Apa? Kamar? Jantung Delia semakin berdetak kencang. Berpikir apakah dia akan langsung melakukan itu di hari pertamanya dia bekerja di klub malam. Anita pun tersenyum lalu menyenggol bahunya. Tuan, tapi aku belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Delia pun ditinggalkan begitu saja oleh Dev, di mana asisten pribadinya pun seketika mendekati Delia. Ikut saya Nona, pinta asisten pribadi tersebut. Cepat sana, jangan mengecewakan pelanggan pertamamu, bisik Anita sambil tersenyum miring, hingga membuat Delia mau tidak mau mengikuti langkah asisten pribadi yang saat ini meminta untuk mengikutinya. Padahal aku juga mau melayani tuan muda Dev, ujar salah satu gadis yang sepertinya sudah mengenal pria tampan yang memang sering mendatangi klub untuk sekedar minum-minum atau pesta miras dengan teman-temannya sesama pebisnisnya. Sambil menggenggam kepalan tangannya, Delia pun masuk ke dalam kamar yang dimaksud Dev, dengan asisten pribadi Dev yang pergi begitu saja setelah mengantarkan Delia ke kamar tersebut. Dengan jantung yang semakin berdetak kencang, Delia pun menatap Dev yang saat ini duduk di sofa yang berada di kamar tersebut dengan botol dan gelas wine yang ada di tangannya. Melihat Delia yang hanya berdiri di depan pintu dengan segala perasaan gugupnya, Dev pun melayangkan tatapan tajam ke arah Delia. Kau ingin tetap berada di sana? Namun Delia pun hanya terkekeh pelan dan mendekati Dev, lalu duduk di sampingnya. Mungkin dia hanya ingin aku menemaninya minum, gumam Delia pelan sebelum pada akhirnya duduk di samping Dev yang masih memasang wajah datar. Biar saya tuangkan tuan. Delia berusaha bersikap tenang, mengambil botol wine itu dan menuangkan wine itu ke dalam gelas Dev. Dev pun menyandarkan tubuhnya di sofa dan meminum wine itu. Delia sempat melirik wajah tampan namun begitu dingin itu. Bahkan dia sudah menelan salivanya saat melihat kerah kancing kemeja yang dibiarkan terbuka hingga memperlihatkan sedikit dada bidangnya. Tunggu apa lagi? Cepat, hibur aku, tegas Dev hingga membuat Delia sadar dari lamunan singkatnya dan menatap Dev dengan wajah heran. Menghibur tuan? Menurutmu, memangnya kenapa aku memanggilmu jika bukan untuk menghiburku? Aku ingin kamu menari erotis di tiang itu, pinta Dev sambil mengarahkan pandangannya pada tiang yang ada di dalam kamar itu, tanpa Delia tahu fungsi tiang tersebut. Menari erotis? Cepat-cepat, sentak Dev saat melihat Delia yang terus memasang wajah polosnya. Aduh, kenapa Anita tidak pernah bercerita tentang tarian di tiang ini sih? Kutuk Delia yang saat ini semakin terlihat gelisah, apalagi Dev juga sudah memasang wajah kesal kepadanya. Apa kau bodoh, kenapa kau malah diam? Hah? Ucap Dev saat Delia tidak tahu harus melakukan apa. Tuan, sebenarnya aku orang baru di klub ini. Aku sama sekali tidak tahu tarian seperti apa yang Anda maksud. Ngomong kosong. Dev pun seketika membuang muka. Mungkin aku bisa melakukan hal yang lain untukmu.
Apa aja selain menari dengan tiang jemuran seperti ini? Hah? Tiang jemuran? Seketika Dev pun tertawa kecil. Namun dia tak tahu akan berlangsung lama, karena dia kembali menatap tajam wajah cantik Delia yang masih terlihat gelisah. Aku tahu. Mungkin kamu ingin langsung masuk ke permainan inti? Dev pun bergumam pelan sambil tersenyum miring. Baiklah, kalau begitu, puaskan aku sekarang. Dev membuka kedua kaki, merentangkan tangannya di sandaran sofa dengan semakin menatap intens Delia. Puaskan? Seketika kedua mata Delia pun terbuka lebar. Tunggu apa lagi? Aku sudah membayar mahal dan aku juga ingin pelayanan terbaik dari jalan yang ada di klub ini. Tegas Dev hingga membuat perasaan Delia terasa berdenyut nyeri. Namun saat ini dia merasa tak pantas merasa sedih, karena memang dia sendirilah yang sudah memilih untuk bekerja di tempat seperti ini. Dev pun memejamkan kedua matanya saat Delia mendekatinya, berharap gadis cantik itu akan langsung membuka celananya dan memberikan servis terbaiknya menggunakan bibir ranum Delia yang bahkan belum pernah berciuman itu. Tuan, kamu ingin aku melakukan apa dulu? Tanya Delia setelah kembali mendekati Dev yang seketika membuka kedua matanya saat mendengar ucapan Delia. Seriously? Kau tidak sedang mempermainkanku kan? Ucap Dev yang saat ini sudah kembali duduk dengan tegak sambil menatapnya heran. Sekali lagi aku minta maaf Tuan. Aku sama sekali belum pernah melakukan itu. Hah? Dev turut melihat apa yang ditunjuk Delia. Jangan coba-coba untuk mempermainkanku, bocah. Sentak Dev yang malah kesal hingga membuatnya menjambak rambut Delia, hingga membuat Delia mendongak sambil meringis kesakitan. Bagaimana jalang sepertimu tidak pernah melakukan ini, ha? Lalu kenapa kamu berada di sini? Sentak Dev mendekatkan wajahnya pada leher Delia yang sejenak membuatnya tergiur. Namun tentu dia menahan diri karena kedatangannya ke klub ini adalah untuk dipuaskan, bukan memuaskan. Aduh, sakit Tuan. Aku bersumpah aku sama sekali belum pernah melakukan ini dengan siapapun. Bahkan aku sama sekali tidak pernah berciuman. Ini adalah hari pertama aku bekerja di klub malam ini, Tuan. Jelas Delia berharap pria itu akan mempercayai ucapannya. Dev seketika menyipitkan kedua matanya. Terasa sulit untuk mempercayai ucapan Delia yang secara tidak langsung mengakui jika dirinya masih perawan. Tok tok tok. Namun suara ketukan pintu dari luar pun membuat fokus Dev teralihkan. Maaf mengganggu Tuan, tapi ada yang penting yang ingin saya sampaikan. Masuk, tidak dikunci. Asisten itu sempat menatap heran karena hingga saat ini ternyata mereka masih terlihat belum melakukan apa-apa. Apalagi dengan keadaan Dev dan juga Delia yang masih memakai pakaian lengkap. Ada apa? Ada panggilan masuk dari Nyonya. Katanya Nona Lena sudah melahirkan dan ingin Tuan Muda segera ke rumah sakit. Hah? Lena sudah melahirkan? Kenapa cepat sekali? Ucap Dev kemudian. Nyonya bilang jika Nona melahirkan secara prematur, jadi kelahirannya 2 bulan lebih awal. Yaudah, kita ke rumah sakit sekarang. Tegas Dev yang tentu mengkhawatirkan istrinya. Sedangkan Delia hanya menatap heran ke arah Dev dan juga asistennya itu, karena dia sendiri tidak tahu apa yang sudah terjadi. Apa dia akan pergi? Berarti aku selamat, gumam Delia membatin sambil tersenyum lega. Namun saat berdiri di ambang pintu, Dev pun kembali menghentikan langkahnya. Entah kenapa perkataan Delia yang mengatakan dia masih perawan terus terngiang di kepalanya. Delia pun terkejut saat Dev kembali menatapnya. Aku sudah membayarnya. Sayang jika aku meninggalkannya begitu saja, ucap Dev sambil tersenyum tipis, hingga membuat Delia kembali merasa tidak tenang karena sempat merasa aman. Jadi, apa yang harus aku lakukan kepada gadis ini, Tuan Muda? Kamu tidak mungkin kan memintaku untuk menggantikan Tuan?
Coba saja jika kau ingin menyesal seumur hidup. Bawa dia ke apartemen pribadiku. Hah? Seketika kedua mata Delia pun terbuka lebar saat mendengar ucapan Dev. Apa maksud Tuan? Ucap Delia saat kedua orang bodyguard Tuan Dev sudah masuk ke dalam ruangan itu. Namun Dev dan asistennya itu pun pergi meninggalkan ruangan itu. Ikut kami, Nyonya. Tidak, aku tidak mau. Aku hanya dibayar untuk menemani di sini, bukan untuk ikut bersamanya. Jangan membantah perintah Tuan Muda, Nona. Ucap salah satu bodyguard yang kemudian memaksa Delia untuk ikut bersama mereka. Meskipun Delia sudah berusaha menolak dan bahkan memberontak. Sesampainya di rumah sakit, suara tangisan bayi memenuhi ruangan bersalin. Lena pun membelai wajah bayi mungilnya dengan ibu mertuanya yang selalu berada di sampingnya. Dia cantik sekali. Seperti kamu. Nyonya Linda pun membelai rambut menantunya sambil tersenyum. Mas Dev kemana, Mi? Tanya Lena kemudian. Mami sudah memintanya datang. Mungkin sebentar lagi dia akan sampai. Baguslah kalau begitu, Mi. Semoga dengan adanya bayi ini, Mas Dev bisa semakin menerima aku sebagai istrinya. Ucap Lena dengan wajah sendunya karena selama ini pernikahan Dev dan dirinya memang berkesan dingin. Karena memang mereka yang dinikahkan karena dijodohkan. Dev hanya belum selesai dengan masa mudanya, sayang. Mami yakin Dev akan berubah dengan sendirinya. Apalagi dengan hadirnya malaikat kecil ini bersama kalian. Semoga aja, Mi. Mami bangga padamu. Karena kamu selalu sabar menghadapi Dev dan selalu mencintai Dev. Meskipun dia tidak pernah menampakkan kepeduliannya kepadamu. Mama yakin lambat laun Dev pasti akan sadar. Dia masih muda, jadi pikiran masih belum terlalu matang. Iya, Mi. Aku ngerti. Ceklek. Pintu ruangan ruwet rawat Lena pun terbuka. Dev pun masuk, di mana Lena pun tersenyum manis kepada suaminya, yang seperti biasa akan dibalas dengan tatapan datar oleh Dev. Namun dia cukup terdiam saat melihat bayi kecil yang ada di keranjang bayi yang ada di samping ranjang istrinya. Istrimu sudah melahirkan bayi perempuan yang cantik, Dev. Bisik Mami Linda hingga membuat Dev terdiam sejenak sambil memandang wajah damai istrinya. Dia cantik kan, Mas? Ucap Lena saat Dev mendekatinya. Cantik? Dev hanya tersenyum tipis. Bagaimana denganmu? Kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja, Mas. Melihat hal itu, Linda pun terlihat bahagia dengan berdoa jika putranya akan segera mencintai Lena dan hidup bahagia bersama putri dari teman baiknya ini, yang sekarang hidup sebatang kara setelah kematian kedua orang tuanya, hingga membuat Linda meminta kepada putra bungsunya untuk menikahinya. Seminggu kemudian. Sampai kapan dia akan menahanku di sini? Seminggu ini Delia habiskan dengan berdiam diri di apartemen mewah pribadi milik Dev, yang bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa tuan muda itu malah membawanya ke apartemen ini. Delia pun mematikan televisi yang seminggu ini sudah menjadi temannya melepas kesepian. Ibu dan ayah pasti akan mengkhawatirkanku karena aku tidak bisa dihubungi. Tuan Dev kemana sih? Kenapa dia belum juga melepaskanku? Dumel Delia lagi, karena seminggu ini dia seolah menjadi tawanan Tuan Dev yang tidak diperbolehkan pergi, bahkan dijaga ketat oleh dua orang bodyguard. Ceklek. Akhirnya orang yang Delia cari pun pada akhirnya menampakkan diri. Akhirnya. Namun Dev hanya memasang wajah datar dan meminta bodyguardnya untuk kembali menutup pintu dan menguncinya. Tuan, aku ingin pulang. Kenapa Anda menahanku di sini? Karena kamu masih berhutang kepadaku. Berhutang? Iya. Kau lupa? Aku sudah membayarmu mahal untuk layananmu. Dev pun tersenyum sinis sambil memandang tubuh Delia sangat lekat. Itu bukan salahku, Tuan.
Karena Anda sendirilah yang memutuskan untuk pergi karena istrimu melahirkan, bukan? Alasan Anda sangat tidak masuk akal, Tuan. Kenapa Anda malah menahanku di sini? Ini sudah termasuk dalam penculikan. Aku bisa melaporkanmu ke polisi. Apa kau benar-benar tidak mengenal aku siapa? Bahkan polisi akan segan jika mendengar nama belakangku. Dev masih tersenyum miring dan bahkan sekarang memperlihatkan sisi arogannya. Aku tidak peduli, Tuan. Aku hanya ingin pulang. Kau benar-benar masih perawan, kan? Iya. Jawab yang benar. Kalau iya, memang kenapa? Aku punya penawaran bagus untukmu. Dev pun berdiri di depan gadis cantik yang semakin memundurkan tubuhnya hingga menyentuh tembok. Karena Dev terus mendekatinya dan kini mengunci pergerakannya. Apa? Tanya Delia berusaha untuk tetap menatap wajah tampan tuan muda Dev yang saat ini tepat di depannya dan mendekati wajahnya. Jadi simpananku. Hah? Simpanan? Iya. Jika kau terbukti masih perawan, maka aku akan menjadikanmu simpananku. Ya, hanya sampai aku bosan saja. Setelah aku bosan, kamu bisa kembali bekerja di klub malam itu, menjadi wanita murahan yang melayani beberapa pria secara bergantian. Sebenarnya aku masih tidak percaya dengan keperawananmu itu. Apalagi dengan keputusanmu yang ingin bekerja di tempat terkutuk seperti itu dan menjadi wanita murahan di sana. Walaupun murahan, tapi kau tetap mengunjunginya, kan? Delia yang kesal karena sikap arogan Dev pun menatap tajam Dev. Hingga Dev yang semula tersenyum sinis kini kembali menatap tajam Delia, hingga membuatnya mencengkram dagu Delia dengan sangat kuat. Apa maksudmu? Kalian yang berada di sana memang murahan, yang mau melakukan apapun demi uang, termasuk kau. Ada banyak alasan kenapa kami melakukan ini. Jadi tolong berhenti menghakimi kami. Delia hanya bisa memasang wajah lirih, walaupun dia sangat menghina pria itu karena kelakuan bejatnya yang selalu bermain dengan banyak wanita. Meskipun dia sudah menikah dan menurut Delia, pria seperti itu lebih hina daripada wanita malam seperti dirinya. Katakan berapa jumlah yang kau inginkan untuk keperawananmu? Tanya Dev hingga membuat Delia kembali menatap lekat wajah Dev. Apalagi Delia? Gunakan kesempatan ini. Bukan sejak awal kau sudah mengikhlaskan tubuhmu semenjak memutuskan untuk menjadi wanita malam? Ucap Delia membatin. Sebut saja 1M, 2M. Seketika kedua mata Delia pun terbuka lebar saat mendengar harga yang begitu fantastis. Karena sebelumnya dia mengira jika keperawanannya itu tidaklah penting, karena menurutnya yang penting mungkinlah hanyalah layanannya saja. 2M. Kalau kamu benar-benar perawan. Dev yang memang belum pernah bermain dengan wanita perawan itu pun langsung terlihat sangat antusias, termasuk Lena yang memang sudah kehilangan segelnya setelah menikah dengannya. Dan Dev mengira jika di zaman seperti ini memang tidak ada lagi wanita yang menjaga dengan baik kesuciannya. Kamu setuju? Tuan yakin akan memberikan uang sebanyak itu untuk membayar perawananku? Kenapa? Apa jangan-jangan kau membohongiku? Tidak, Tuan. Aku berani bersumpah. Jika aku sama sekali belum. Kita buktikan. Dev yang seminggu ini tidak pernah bermain pun segera mencium bibir Delia. Delia pun hanya bisa pasrah. Aduh, ciuman pertamaku, gumam Delia saat Dev terus menciuminya. Sial, apa dia tidak tahu cara berciuman? Dev pun membatin kesal lalu melepaskan ciuman itu, di mana Delia segera memegang bibirnya yang juga masih perawan itu, lalu kemudian menundukkan wajahnya. Jika aku menciummu, buka mulutmu. Begitukah? Aduh, yang benar saja sih.
Dev pun terlihat kesal. Namun di satu sisi dia sedikit merasa lucu akan sikap Delia yang semakin menunjukkan jika dia memang masih perawan. Oke. Aku akan mengirimkan banyak video dewasa. Besok aku akan kembali datang dan aku harap kau sudah mempersiapkan dirimu. Karena aku paling suka dipuaskan, tegas Dev sambil menjauhkan tubuhnya dari Delia yang masih terlihat gugup. Apa itu berarti Anda ingin aku tetap di sini? Tanya Delia saat melihat Dev yang saat ini sudah berjalan ke pintu keluar. Bukankah kau sudah menerima kesepakatan untuk menjadi simpananku? Setidaknya biarkan aku mengambil ponselku ke kos. Tidak usah. Aku akan meminta bodyguardku untuk mengambilkannya untukmu. Kenapa tak membiarkanku keluar dari sini sih? Seolah takut aku akan melarikan diri. Dumel Delia kesal hingga Dev yang mendengar dumelan itu pun kembali melayangkan tatapan tajam ke arahnya. Aku hanya tidak ingin kamu menjual tubuhmu kepada orang lain. Paham? Waduh, ini ceritanya kok sensitif sekali ya. Mas Nara jadi takut dolar kuning. Aduh, tapi cobalah. Kesal Dev yang lagi-lagi menghina Delia yang hanya bisa menguatkan kepalan tangannya karena kesal akan ucapan Dev. Oke, ini berhubung ceritanya sensitif, kalau semisal videonya monetisasinya kuning, Mas Nara akan berhentikan ya. Tapi misalnya bisa dimonetasi aman dan hijau, ya udah Mas Nara lanjut. Kalau kuning mohon maaf, nanti Mas Nara stop. Dia pun segera keluar dari apartemen pribadinya dengan tak lupa memerintahkan salah satu bodyguardnya untuk mengambilkan ponsel Delia ke kosnya. Kini Dev pun kembali ke penthouse mewah milik keluarganya. Dev, kapan kamu akan berubah? Padahal istrimu baru saja melahirkan loh. Bukankah Mami sudah sepakat tidak akan membatasiku walaupun aku sudah menikah? Tapi sampai kapan, Dev? Kau bahkan sudah menjadi seorang ayah, Dev. Kenapa kau masih belum puas-puas menjalani masa mudamu? Umurmu juga sudah 24 tahun, nak. Linda tak henti-hentinya menasihati putra bungsunya dengan lembut. Sampai aku puas mungkin. Dev hanya mengangkat kedua tangannya, lalu berjalan menuju lantai ke atas menuju kamarnya. Mas sudah pulang? Lena yang sedang menyusui putrinya pun tersenyum manis kepada Dev. Pria itu sempat terdiam. Wanita cantik yang baru setahun ini dia nikahi itu pun tetap sabar menghadapi kenakalannya. Bahkan mungkin Lena juga tahu jika Dev sering menghabiskan waktunya di klub malam di sana. Namun wanita itu tidak pernah marah ataupun mendumel selagi Dev tidak menggunakan perasaannya kepada teman wanita malamnya. Hingga seringkali Dev merasa bersalah. Namun hingga saat ini dia masih belum bisa meninggalkan kebiasaan buruknya. Apalagi saat ini dia bahkan sudah mendapatkan gadis perawan untuk pertama kali. Kenapa belum tidur? Clara revel mas. Bahkan dia baru saja kembali terlelap sekarang. Kenapa? Dia sakit? Tidak kok. Mungkin dia hanya merindukan kamu mas. Buktinya dia kembali tertidur setelah mendengar kedatanganmu kan? Benarkah? Ada-ada saja. Dia bahkan belum mengenalku, Lena. Tentu dia sudah mengenalmu mas. Kamu kan papanya. Perasaan bayi itu sangat sensitif mas. Apalagi kepada kedua orang tuanya. Sudahlah Lena, lebih baik kamu istirahat. Boleh aku tidur sambil memelukmu mas? Boleh. Mas, panggil Lena lagi. Aku mencintaimu. Lena pun semakin menenggelamkan wajah di dada bidang suaminya, di mana suaminya sempat terdiam sejenak dan seperti biasa tidak pernah menjawab ungkapan perasaan itu. Apa? Kamu masih berada dengan Tuan Dev Arman Erlangga? Astaga, yang benar saja. Memangnya apa yang sudah terjadi malam itu? Apa dia ketagihan denganmu? Ya ampun, pantas saja kamu tidak pulang selama seminggu ini. Suara Anita dari balik telepon pun terdengar, hingga membuat Delia segera ke ruangan balkon untuk mencari suasana yang lebih tenang. Karena saat ini dia sedang mengobrol di ruang santai dan sedang menonton televisi. Kami bahkan belum melakukan apa-apa.
Tapi dia menawariku uang sebanyak 2 M jika aku terbukti masih perawan dan menyepakati menjadi simpanannya. Delia menjawab sambil menggigit kepalan tangannya. Apa? 2 M? Astaga. Yang benar saja Delia. Oh my god Delia, kodam apa yang orang tuamu turunkan kepadamu? Kamu sangat beruntung Delia. Anita semakin terlihat antusias saat mendengar jumlah yang Tuan Dev tawarkan kepadanya jika Delia terbukti masih perawan. Tapi aku takut Anita, nanti aku akan dicap sebagai pelakor jika menyetujui kesepakatan itu. Pelakor dengan simpanan itu beda Delia. Udah deh, jangan membuang kesempatan emas ini. Uang 2 M itu banyak. Dengan uang itu kamu tidak akan lagi kesusahan untuk mengirimi uang untuk keluargamu di kampung. Kamu benar juga. Sekarang jangan banyak pikir lagi. Lebih baik kamu cepat belajar dari video itu agar kamu bisa memuaskan Tuan Dev. Dia sangat suka dipuaskan. Sebenarnya aku masih takut. Kamu bilang itu sakit itu sebentar, sisanya enak. Bayangkan saja, modal enak-enak kamu dapat uang banyak. Udah deh, jangan banyak mikir dan gunakan saja kesempatan emasmu ini. Ya. Delia pun mematikan ponselnya, di mana dia pun segera melihat ke arah jarum jam yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Bukannya dia berjanji akan datang hari ini ya? Gumam Delia saat seharian Dev yang belum menampakkan diri. Bukankah itu bagus? Aku juga masih belum terlalu siap. Delia kembali ke ruang santai untuk menonton televisi, di mana isi televisi itu merupakan beberapa film dewasa yang dikirimkan oleh Dev agar dia bisa belajar memuaskan pria. Aduh, ada-ada saja. Oke lah, sekali-kali ceritanya kayak gini ya. Oke, kita lanjut. Ih, apa itu? Apa itu tidak menjijikan? Gumam Delia sambil menyipitkan kedua matanya saat melihat adegan saat cara. Aduh, ini tulisannya juga banyak yang disingkat-singkat. Oke, kita ulangi. Gumam Delia sambil menyipitkan kedua matanya saat melihat adegan saat cairan putih yang keluar dari tongkat sakti aktor itu sukses mendarat di mulut si artis. Jangan sampai Tuan Dev meminta aku melakukan hal itu. Di sisi lain, Mas, kamu sudah pulang. Lena pun menyambut suaminya yang pulang lebih awal dari biasanya. Iya, entah kenapa aku sangat merindukan baby Clara. Dev menjawab sambil merik keranjang bayi yang berada di samping ibunya Linda, yang juga tersenyum bahagia saat melihat perubahan putra bungsunya. Kamu sudah makan, Nak? Belum. Kebetulan aku juga belum makan. Kita makan sama-sama ya, Mas. Sudah lama kita tidak makan berdua. Benar itu, Dev. Temani istrimu makan. Iya, Mi. Dev pun mengangguk mengikuti langkah Lena yang menarik tangannya menuju ruang makan. Dengan telaten dan senyum bahagianya, Lena pun mengambilkan piring dan menyendokkan sedikit nasi ke piring suaminya. Mau lauk apa, Mas? Ayam aja sama sayur sop. Kamu makan juga? Sebenarnya aku tidak mau makan malam. Aku takut berat badanku akan bertambah. Lena, kamu sedang menyusui? Iya Mas, aku hanya bercanda kok. Ya udah, mari kita makan. Linda yang semula berada di ruang keluarga pun mendekati ruang makan. Dengan perasaan bahagia, Linda pun begitu bersyukur saat melihat sedikit perubahan yang Dev tunjukkan kepada Lena, di mana Linda yakin Dev akan semakin menerima pernikahannya dengan Lena, apalagi saat ini mereka sudah mempunyai Clara. Di kamar, karena Lena yang masih berada di fase nifas, mereka pun hanya bisa tidur dengan hanya berpelukan saja, tanpa bisa melakukan apapun. Walaupun sebenarnya Lena tahu Dev adalah pria yang sangat aktif jika menyangkut tentang kebutuhan batinnya. Oh my god, apa-apaan ini? Ini kalau dipikir-pikir ngilu, lucu. Tapi ya mungkin kayak gini sih kalau kehidupan sudah menikah, mungkin ya. Kalian kayak gitu nggak? Mas Nara nggak tahu. Oke, kita lanjut.
Bentar, maaf ya kalau Mas Nara agak kocak ketawa mulu. Mas, mau pakai tangan? Astagfirullahaladzim. Sumpah ini ceritanya kok menantang sekali ya. Oke, Mas Nara mencoba konsentrasi. Mas, mau pakai tangan atau ya Allah, apa ini? Ini percakapannya emang selucu itu ya? Emang, aduh. Oke, masalah konsentrasi tolong dimaklumi ya. Mas, mau pakai tangan atau pakai mulut? Oke. Tanya Lena menawarkan dengan cara lain agar bisa membantu suaminya. Ya Allah, cerita macam apa ini? Oke, lanjut. Tidak usah. Tidur saja. Namun Dev hanya menggelengkan kepalanya karena sejujurnya dia sama sekali tidak pernah bermain solo karena baginya banyak wanita yang bisa diajaknya bermain karena kekayaannya. Ya sudah, kalau gitu aku tidur dulu ya Mas, ucap Lena yang kembali memeluk tubuh kekar Dev, di mana Dev pun hanya bisa mengangguk dan mencoba untuk memejamkan matanya. Namun karena dia yang seminggu ini belum menuntaskan hawa nafsunya, membuatnya pun tidak bisa tidur. Tring, sebuah pesan pun masuk di mana tak disangka Delia pun mengirimkannya sebuah foto dirinya yang sedang berselfie di cermin dengan memakai linjir putih. Sebenarnya foto itu terlihat sangat biasa, bahkan Delia menutupi bagian dadanya yang menurutnya terlalu terbuka. Anda serius memintaku untuk terus memakai pakaian seperti ini jika Anda sedang di apartemen? Dev pun membaca pesan chat yang dikirimkan oleh Dev yang sebenarnya hanya fokus memperlihatkan lekukan tubuh Delia yang transparan. Bahkan dengan melihat paha mulusnya saja sudah membuat tongkat Dev yang mulai tidur kini memenegang dengan sendirinya. Aduh. Dev pun tak dapat mengendalikan diri. Dia pun segera bergegas ke kamar mandi. Jika ini bukan tengah malam, dia mungkin sudah meluncur ke apartemen pribadinya untuk menuntaskan keinginannya. Aduh, gimana ini ya? Dev semakin kesal saat tongkat saktinya tak kunjung menurun. Dia pun segera melakukan video call dengan Delia. Halo? Panggil Delia yang hanya memperlihatkan wajah cantiknya yang bahkan sudah ia hias cantik mungkin karena mengira tuan muda itu akan datang malam ini. Deru nafas Dev terlihat semakin cepat hingga membuat Delia heran, apalagi saat melihat keringat panas dingin yang mengucur di dahinya. Tuan, kenapa? Sakit? Tanya Delia dengan wajah polosnya. Aku ingin melihat tubuhmu seluruhnya, tegas Dev kemudian. Hah? Tapi jangan banyak tanya. Iya, baik Tuan. Melihat wajah Dev yang terlihat kesal, Delia pun segera meletakkan ponselnya di meja rias, lalu menyandarkannya, lalu memundurkan langkahnya agar Dev bisa melihat dirinya full body. Dev semakin mengerang saat melihat dress lingerie yang hanya berjarak sejengkal dari pahanya. Jangan ditutup, buka. Tegas Dev saat Delia menutup belahan dadanya. Baik. Dengan kedua pipi yang sudah memerah, Delia pun membuka tangannya dan melihat belahan gundakan. Apa lagi ini? Sumpah ini. Delia pun membuka tangannya dan melihat belahan gundukan yang terlihat sangat menggoda. Terlihat kenyal dan juga begitu padat, hingga membuat tubuh Dev semakin menegang. Shit. Umpat Dev yang sudah menyerah pada dirinya sendiri, di mana dia segera meraih tongkat saktinya lalu mengasahnya. Di mana ini adalah hari pertama Dev melakukan permainan solo seperti ini. Aduh, apaan ini? Tuan, Dev sedang apa? Gumam Delia saat melihat Dev yang sepertinya sedang menggosok sesuatu di bawah tangannya. Sekarang balik badan, ucap Dev dengan deru nafas yang semakin cepat. Tanpa banyak tanya, Delia pun membelah. Tuh kan, salah lagi. Tulisannya banyak yang diracik-racik seperti A diganti angka 4. Ya kayak gitulah, kayak Mas Nara ngasih judul. Oke.
Tanpa banyak tanya, Delia pun membalikkan tubuhnya. Bungkukkan tubuhmu dan perlihatkan. Aduh, apa lagi? Ini kalau Mas Nara omongin kuning gak ya? Aduh, pusing sekali. Oke lah, kita coba aja. Bungkukkan tubuhmu dan perlihatkan itu padaku. Hah? Udah cepet Delia, tegas Dev dari balik ponselnya itu. Iya. Walaupun malu, namun Delia pun hanya bisa menuruti permintaan Dev dan melakukan apa yang diminta oleh pria yang akan membayarnya banyak itu. Dimana saat melakukan hal itu, Dev semakin mengerang dan semakin menggosokkan tongkat saktinya dengan semakin cepat karena melihat paha yang begitu mulus dan juga Sun Gokong yang begitu berbentuk sangat sempurna. Ya, Mas Nara ganti Sun Gokong aja lah. Kalian pasti tahu Sun Gokong itu apa, yang belakangnya Kong ya berarti itu. Oke, kita lanjut. Hingga beberapa menit kemudian, erangan Dev pun semakin terdengar jelas, bertanda jika hampir sampai mencapai puncak. Aduh, sebenarnya apa yang dia lakukan sih? Gumam Delia. Namun, video call itu pun dimatikan begitu saja oleh Dev tanpa mengatakan apa-apa. Hah? Dia bahkan mematikan panggilannya tanpa mengucapkan apapun. Aneh sekali. Gumam Delia saat mendengar panggilannya yang sudah dimatikan sepihak oleh Dev. Di sisi Dev, wah, sial. Umpat Dev saat melihat cermin kamar mandi yang sudah kotor karena ulahnya. Dia wanita yang pertama membuatku seperti ini. Gumam Dev yang masih terlihat kesal, lalu membersihkan bekas kekacauan yang dilakukannya, lalu keluar dari kamar mandi setelah mencuci muka. Sayang, kamu dari mana? Tanya Lena yang tiba-tiba terbangun dengan kedua mata yang masih menyipit. Dev pun sempat gugup saat melihat istrinya yang tiba-tiba terbangun. Apa dia terbangun karena... aku kira kamu kembali pindah ke kamar lain, Mas. Lena pun tersenyum dan sepertinya tidak tahu apa yang dia lakukan di kamar mandi. Sepertinya dia tidak tahu. Dev membatin dengan perasaan yang sedikit lega. Aku hanya dari kamar mandi. Dev menjawab sambil tersenyum tipis, lalu kembali merebahkan tubuhnya di samping istrinya, di mana Lena kembali memeluk suaminya dan mengecup pelan bibirnya. Mas, aku bahagia sekali karena semakin hari kamu sudah berubah kepadaku. Ucap Lena tersenyum bahagia, di mana lagi-lagi Dev hanya terdiam. Namun kali ini ada sedikit perasaan bersalah karena sudah mengkhianati istrinya. Namun untuk memundurkan dari kebiasaan buruknya itu pun dia masih tidak bisa. Apalagi saat ini dia semakin penasaran dengan wanita simpanannya itu. Pagi harinya Lena dengan telaten melayani suami di ruang makan, sedangkan ibu mertuanya terlihat mengasuh cucu kesayangannya. Hari ini kamu pulang awal lagi kan, Mas? Akan aku usahakan, Lena. Ada banyak pertemuan yang harus aku temui hari ini. Dev menjawab sambil menyedokkan nasi ke dalam mulutnya. Maksudku setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu, kamu akan langsung pulang kan? Aku tidak tahu. Dev hanya menjawab singkat, hingga membuat Lena hanya bisa tersenyum tipis. Dia sudah cukup lega saat melihat sedikit perubahan suaminya, dengan mungkin Dev hanya butuh waktu sedikit lagi sebelum benar-benar meninggalkan dunianya. Cium papa dulu sayang. Lena pun mendekatkan wajah putri mungil mereka ke arah Dev yang mengecup pelan dahi putrinya. Papa berangkat dulu ya sayang ya. Dev pun tersenyum manis setelah mengecup wajah mungil Clara. Dev, jangan lupa hubungi kakakmu. Dia sudah terlalu lama di Inggris. Mami kangen. Pesan Linda sebelum putra bungsunya meninggalkan mansion mereka. Dia mungkin saja masih meratapi kematian tunangannya, Mi. Ya udahlah, biarkan saja. Dev, maka dari itu Mami khawatir. Mami takut dia akan berlarut pada kesedihannya. Oke, baiklah, Mi. Aku akan mencoba untuk menghubunginya nanti. Dev menjawab dengan nada malasnya. Dev pun bergegas untuk ke dalam mobilnya karena harus berangkat ke kantor. Di mana saat berada di dalam mobil,
Dev pun sempat membuka ponselnya dan melihat foto SS foto Delia. Melihatnya yang tak sengaja dia pencet. Namun saat hendak menghapusnya, entah kenapa Dev begitu merasa kesulitan untuk menggerakkan tangannya, seolah foto tersebut seakan sayang untuk dihapus. Awas saja kamu Delia, gumam Dev sambil menggigit kepalan tangannya saat kembali mengingat tentang gadis yang saat ini masih berada di apartemennya. Hari ini terasa berat bagi Dev. Bahkan dia begitu tak bersemangat meskipun hari ini adalah meeting penting, karena beberapa perusahaan mulai bergabung dengan perusahaan Erlangga. Namun karena kesal karena kejadian semalam yang mengharuskannya bermain sendiri, Dev pun seakan tidak sabar untuk menghajar Delia yang sudah membuatnya bermain solo untuk pertama kali. Sore menjelang, Dev yang sudah menyelesaikan semua pekerjaannya pun berniat untuk segera ke apartemen, di mana saat melihat foto keluarganya dan melihat foto kakaknya, Dev pun seketika teringat pada pesan ibunya Linda. Dua panggilan pun diabaikan oleh sang kakak. Sekali lagi kau tidak menjawab panggilanku, maka aku tidak akan lagi menghubungimu. Kesal Dev. Dasar bucin tolol, umbatnya lagi. Apa? Akhirnya sang kakak menjawab panggilannya. To the point sajalah, Mami memintamu untuk segera pulang. Apa kamu tidak berniat menanyakan kabarku terlebih dulu? Karena aku sudah tahu jika kau pasti masih terpuruk kan, karena kematian tunanganmu itu. Lemah. Kenapa aku mempunyai adik sepertimu sih? Keluh sang kakak karena memang seperti itulah mereka. Ya aku juga merindukanmu Kak Darren. Lebih baik kamu segera kembali ke Indonesia lah. Mami juga sangat merindukanmu. Menjanjikan sekali ucapanmu Dev. Dasar ya sudahlah. Aku akan mematikan panggilannya. Aku ingin bersenang-senang. Dev, kamu itu sudah menikah, sadarlah. Jangan menasihatiku Kak. Lebih baik aku beginilah daripada meratapi nasib seperti kakak. Lagi pula, aku tahu kapan aku akan berhenti. Sebaiknya kakak cepat pulang, dan aku akan mengajak kakak bersenang-senang agar bisa melupakan tunangan kakak yang bahkan sudah menjadi abu itu. Dev pun tersenyum tipis yang sedang menertawakan sang kakak yang menurutnya terlalu setia. Sikatnya di apartemen. Yang benar saja, semua pakaian yang disiapkan semuanya sangat tidak layak, ucap Delia saat melihat deretan dress yang semuanya berjarak sejengkal dari pantatnya dan tentunya dengan bagian atas yang sangat terbuka. Namun karena tidak ada pilihan lain, Delia pun mau tidak mau menggunakan dress yang begitu membentuk tubuhnya itu. Bahkan jika dia berjongkok, benda seketika nggak tahulah. Benda seketika itu pun masih terlihat. Apa sih maksudnya? Entahlah. Oh, iya. Oke, kita lanjut. Tidak apa-apalah. Lagi pula untuk ini aja, dan tidak ada orang di sini. Pembantu harian yang biasa datang juga pasti sudah pulang, gumam Delia. Tring, sebuah transferan uang pun masuk. Hah? 500 juta? Kedua mata Delia pun terbuka lebar saat melihat jumlah uang yang masuk ke rekeningnya. Sisanya buktikan malam ini. Pesan chat yang dikirimkan Dev pun semakin membuatnya terkejut, hingga membuatnya hanya bisa menelan salivanya. Malam ini, bahkan kedua pipinya pun sudah bersemu memerah saat membayangkan kemungkinan yang terjadi malam ini. Namun dia mengesampingkan hal itu. Delia pun dengan semangat menelpon orang tuanya yang ada di kampung. Apalagi sejak bulan lalu dia belum mengirimkan uang sedikit pun, karena sempat menganggur karena sulitnya mencari pekerjaan di kota besar seperti ini. Kelamnya kehidupan ya. 500 juta. Yang benar saja nak. Suara sang ibu pun terdengar sangat terkejut. Iya bu. Tapi kenapa kamu bisa mengirimkan uang sebanyak itu untuk ibu dan juga ayah? Memangnya kamu kerja apa nak? Iris sang ibu membuat Delia terdiam.
Delia pun hanya bisa menggigit kepala tangannya. Oh iya, aku ada bisnis online dengan temanku, Bu. Ya, bisnis yang sekarang sudah berkembang besar. Makanya bulan kemarin aku tidak bisa mengirim uang untuk ibu. Uangnya aku pakai untuk modal terlebih dahulu. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah berkembang dan sangat menguntungkan, Bu. Jelas Delia dengan jantung yang berdetak kencang. Karena untuk pertama kalinya dia membohongi ibunya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sore hari and see you. Ciao. Lala.